Perkenalkan, nama saya Pritia Mika. Saya mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 dari STPK Santi Franciscus Assisi Semarang. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 2 Sanggau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan mengajar dalam kelas mengambil materi pembelajaran tentang Allah memenuhi janjinya. Dan mohon kritik dan saran dari para dosen untuk lebih jelasnya. Marilah ikuti praktek pembelajaran saya yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tentunya. Selamat pagi lah. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Iya, Pagi, Bu. pagi. Pagi. Sebelum kita untuk memulai pelajaran ini, Ibu akan menanya kabar kalian. Apa kabar? Sehat? Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari ini kami baik. Jadi hari ini kita akan belajar agama Katolik. Tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang Allah memenuhi janjinya. Jadi tujuannya itu adalah peserta didik mampu memahami bahwa Yesus pemenuhan janji Allah yang makin nyata di dalam karyanya, mewatakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizatnya, sehingga mampu bersutur sebagai murid Yesus serta mewujudkan semuanya. Itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama ini kita melihat peserta didik ini mampu menjelaskan isi janji Allah kepada umat Israel berdasarkan kitab Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 7. Tuh. Yang kedua, peserta didik ini mampu menjelaskan bagaimana gambaran Mesias yang dikisahkan dalam nubuat Yesus. Peserta didik menjelaskan bagaimana cara Allah memenuhi janjinya berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Poin berikutnya, peserta didik yang terakhir, peserta didik menjelaskan pesan apa yang dapat kita petik setiap kita merayakan Natal. Sudahlah penebus dan padanya membawa sukacita, ada berbaca, menghadapi sukacita, sayangnya berdurba, rendah hati meraja. Oke, terima kasih, kembali duduk. Jadi di sini kita akan melihat bahwa bagaimana sih cara Allah memenuhi janjinya. Nah, yang pertama itu, bagaimana cara Allah memenuhi janjinya bagi umat Israel. Dengan demikian, cara Allah memenuhi janjinya, umat Allah Israel melalui berbagai cara, termasuk melewati pembebasan, pemeliharaan, dan pemenuhi janjinya melalui Tuhan Yesus. Jadi, kita hari ini akan belajar agama Katolik. Jadi, setelah kita melihat tadi, dalam ini ada pertanyaan. Nah, kita akan melihat bagaimana sih tentang kisah Santa Teresia. Pernah dengar di materi kita? Nah, jadi sebelum kita melihat kisah dari Santa Teresia ini, kita akan melihat video bagaimana sih kisahnya. Kita tonton ya. Tonton ya. Dilahirkan di kota Arezzo, Prancis, pada tanggal 2 Januari 1873. Nanti di sini ada pertanyaannya. Dan ibunya Zenobia. Masalah tersebut dikaruniai 9 orang, tetapi hanya 5 bertahan hingga dewasa. Kedua bersaudara itu semuanya perempuan dan semuanya menjadi bagian awal. Ketika Teresia masih kanak-kanak, ibunya terserah menyakitkannya dan mengenal dia ketika Teresia berusia 4 tahun. Kalian langsung masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Teresia sering dikasihi oleh ayah. Dia diberi macam-macam bukan oleh ayah. Misalnya Teresia kecil, musik kecil dan kecil. Pada tahun 1891 sampai 1885, dia belajar sekolah susul pendidik. Dia sangat penasaran soal medis, sehingga pilihannya dia akan pilih. Ketika Teresia berumur 10 tahun, kakaknya Pauli memutuskan untuk masuk ke harapannya. Hal itu membuat Teresia sangat tidak Pauli, sehingga akhirnya dia menjadi sakit.
Meskipun sudah 1 bulan Gracia sakit, tak satu pun dokter yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Lalu, ayah Gracia dan keempat saudaranya berdoa menghadap Tuhan bagi kesembuhan Gracia. Tiba-tiba, Ratu Maria di kamar Gracia dirawat mengerjakan sembuhan kepadanya, dan sehingga kejutan Gracia menjadi sembuh dari penyakit. Semenjak saat itu, ia mulai sadar bahwa dirinya benar-benar karunia kudus. Ia sadar pula bahwa dia harus memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kepada Yesus ia berjanji, dia akan pernah segera melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Kalimat itu terungkap dalam salah satu doa yang berikut. Yesus, tentu engkau segera membunuh ini. Bila saya menjadi mana, tentu saja saya ingin. Bila akan kau bilang, betapa senang kami. Jika hendak kau sepak kian kemana, silakan. Dan kalau hendak kau bilang di pojok kamar dan taruh dosa, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan sedih. Tetapi kalau hendak kau tusuk pulang, oh Yesus, tentu itu sangat sekali. Percayalah untuk ingat bahwa Gracia bertemu dengan anak Yesus yang sangat dimudah, tetapi belum bisa sembuh. Waktu Gracia masih ada anak, ada senang sekali. Betapa Maria Gracia ketika berumur 12 tahun, dia mulai bertemu Tuhan Yesus untuk pertama kali. Tidak tersesan, ia berjanji, Yesus, jika saat yang haus, saya akan memberikan air kepadamu. Saya bersedia melintasi mungkin adalah orang yang berusaha berdoa. Berdosa pertama yang bertobat berkat doa Gracia yang sedang penjahat yang menjadi pimpinan dan lantas disangka atas perbuatan. Namun, akhirnya menjadi bertobat juga dengan masing-masing yang dicinta sesaat sebelum menjalani hukuman berkat doa dan sihir yang dilakukan Gracia bagi penjahat itu. Gracia saat mencinta Yesus, ia dimulai sebagai seorang. Ia masuk ke neraka agar ia melakukan sesuatu dengan kerjaan berdoa bagi orang yang berdoa dan mengasihi Tuhan. Tetapi ia belum bisa menerima karena umurnya masih 15 tahun. Ia lalu berziarah ke rumah besar Tuhan. Dalam audiensi umum dengan Bapak Suci, ia berani meminta izin khusus dari Bapak Suci untuk menjadi suster. Permintaan itu dikabulkan dan ia boleh masuk pada umur 15 tahun. Ia kemudian terima dan dia suster-suster termin di Kansas. Dan juga dia sudah bergabung di tersebut. 9 tahun lalu, ia hidup sebagai suster biasa. Sebagai suster muda, ia melaksanakan tugas yang merupakan harus dikasih kasih-kasih marah, rasa di hati, dan berarti urusan serta berbagai macam problem godaan lahir maupun batin. Untuk mencapai kesempurnaan, ia memilih jalan sederhana berdasarkan ajaran kitab suci, yaitu hidup selaku seorang Kristen dan cinta dan iman kepada agama dan menyerang diri dengan pasangan berlebihan. Dari cita-cita itu, ia melakukan hal kecil dan berjimat untuk kesehatan dengan penuh tanggung jawab karena cinta kasih yang besar Allah di surga. Ia serius kepada anak-anak yang dicinta Yesus dengan berbuat dosa dan tidak mau berdoa. Untuk memperkuatkan orang-orang dosa itu, ia mempersembahkan diri sebagai korban bagi dosa-dosa. Ia hanya berdoa dan melakukan apa bagi semua orang dosa. Ia juga berdoa bagi para misionaris dan perjuangan kerja Allah di seluruh dunia. Hanya 9 tahun Gracia menjadi dirawat. Ia terserang penyakit tuberkulosis yang luar biasa menderita. Kala itu belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Dokter hanya bisa sulit menunggu. Selama 2 tahun, ia menangani beban penderitaan itu dengan kemudian. Ketika ajal menjelang, Gracia mengalami sakit dan berbisu. Oh, aku cinta padamu, Tuhanku, aku cinta padamu. Dan pada tanggal 30 September 1997, Gracia meninggal dunia ketika usianya masih 24 tahun. Sebelum wafat, Gracia berjanji untuk tidak menyerah pada anak kasihan. Ia berjanji untuk tetap mencintai dan menolong sesama dan saudara. Sebelum meninggal, Gracia mengatakan, dan sudah aku akan membuat kebaikan bagi. Dan ia menepati janji. Semua orang dari seluruh dunia yang mau menemukan sahabat Gracia untuk mendoakan mereka kepada Tuhan dalam gereja atas doa mereka. Gracia dikanonisasi pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-10. Ia dikenal dengan sebutan Santa Gracia dan Karakan Yesus atau Santa Gracia si bunga kecil. Kali dapat memohon bantuan mengenai apa saja. Ia pernah berjanji akan melengkapi kita dengan bunga dari surga. Dan memang sejak dia banyak mujizat yang terjadi berkat bantuan doa kita. Kesannya dengan setiap tanggal 1 Oktober. Gracia seorang gadis yang sederhana dengan jalan kecil yang istimewa. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun mereka, hina dan jasanya orang itu.
Jalani ia dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil yang diselesaikan dengan penuh cinta kasih murni kepada Tuhan. Kita pun dapat mencari dosa dengan cara-cara setan seperti yang dilakukan oleh sang Maha dengan jalan kecilnya. Oh, serta Gresia dari tanah Yesus. Oh, berikan bagiku sekuntum dari tangan saudara dan kirimkan padaku dengan suatu amanat cinta. Oh, bunga kecil dari Yesus, minta kepada Allah hari ini untuk dipanggil kami yang sangat kubutuhkan. Sama Gresia, bantulah aku untuk senantiasa percaya kepada belas kasih Allah yang sedemikian besar, sebagaimana telah Engkau wujudkan dalam hidupku, sehingga aku boleh mengikuti jalan kecil setiap hari. Amin. Nah, setelah kita menonton dari kisah Santa Teresa tadi, senang nggak anak-anak? Terharu nggak? Jadi kisah itu mengajak kita bagaimana kita mengikuti jalan Tuhan Yesus. Jadi kisah Santa Teresa ini dia mengikut jejak Tuhan Yesus dari kanak-kanak Yesus. Ya, itulah hidup kita sebagai manusia. Jadi itulah kisah dari Santa Teresa yang telah kita tonton tadi. Jadi terharu ya? Nah, jadi bagaimana setelah kita menonton tadi? Apakah kalian senang setelah melihat gambar Santa Teresa tadi? Satu ya? Senang. Kelompok senang? Senang. Kelompok yang kedua? Senang. Ada nggak rasanya terharu kalian dengan film tadi? Terharu. Tuh, okay. Baik. Yang kedua ini tadi, apa anak-anak senang mendengar cerita tentang Santa Teresa dalam hidup kita? Senang? Karena ini menceritakan tentang kehidupan Santa Teresa, betul juga dengan kehidupan kita. Okay. Yang ketiga, apa janji Santa Teresa sebelum dia meninggal? Memenuhi janjinya, sama seperti Tuhan Yesus yang dalam video itu tadi. Yang keempat, apakah Santa Teresa memenuhi janjinya? Iya, karena dia sudah memenuhi janjinya, lalu dia sampai dia wafat atau meninggal. Dia awalnya hidupnya hidup di biara sampai dia meninggal. Tuh. Jadi yang kelima ini, apa kesan kalian setelah menonton video tadi? Sangat senang. Mau lagi? Mau lagi. Jadi ini mengajak kita bagaimana sih memahami hidup kita sebagai manusia. Tuh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih. Untuk meneguhkan kita ini dari kisah Santa Teresa ini kita bisa belajar tentang sebuah cinta dan kesetiaan pada janjinya yang menyelamatkan. Santa Teresa ini sangat mencintai Tuhan Yesus dan berjanji akan selalu mencintai Tuhan dan menolong sesama dari surga. Santa Teresa ini menepati janjinya dan mendoakan mereka yang memohon bantuan. Santa Teresa juga akan menjawab doa-doa kita. Tuh ya. Jadi kita dikuatkan dalam iman. Nah, baik anak-anak, setelah kita melihat video tadi, jadi kita akan memasuki bagaimana sih kisah Allah memenuhi janjinya. Jadi kita lihat di sini pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita nonton video lagi ya, biar jelas ya. Nah, setelah kita menonton video kisah dari Injil Lukas tadi, kita akan mengerjakan soal dalam kelompok ya, yang sudah kita bentuk kemarin. Jadi, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan bagikan ya. Keluarkan pulpennya. Kerjasama dalam kelompok ya. Setelah kita menonton video kisah dari Injil Lukas tadi, kita akan mengerjakan soal dalam kelompok ya, yang sudah kita bentuk kemarin. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan bagikan ya. Keluarkan pulpennya. Kerjasama dalam kelompok ya. Ada yang menulisnya, ada yang membaca soalnya, agar cepat kerjanya, silakan.
Ya. Kerjakan ya, sama ya, dalam kelompok masing-masing. Silakan diisi. Tulis di bawahnya ya. Perintahnya ini nomor 1 ini berdasarkan Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 7, apa isi janji Allah kepada umat Israel. Jadi kalian mengisinya di bawah ya, anak-anak ya. Tuh. Ya, silakan kerja dalam kelompok. Kerjakan sesuai perintah ya. Kalau tidak jelas, tanya ya. Bagaimana kelompok 4? Tulis ini kelompok 1 ya. Tulis 1 sini. Ini 2. Kelompok 2. Tulis kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Tulis. Persiapkan diri untuk kelompok 3 ya nanti ya. Siap-siap untuk maju ya, mewakili 1 orang ya. Kita dengar ya apa yang sebenarnya. Baik, saya akan membacakan jawaban yang nomor 1. Dalam nubuatnya, Yesaya berbicara tentang datangnya seorang pria pembebas sang juru selamat, yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah pada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Orang itu adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Kelompok 2. Jawaban nomor 2, gambaran Mesias yang dibuat Yesaya itu sang pembebas yang mengantar umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, akan memerintahkan di dalam kebenaran dan keadilan. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jawaban nomor 3, Allah yang setia memenuhi janjinya dalam diri Yesus Kristus. Kelahiran Yesus diawali dengan kunjungan malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Meskipun memiliki resiko yang berat, Maria menanggapi kabar dari malaikat Gabriel. Ia bersedia mengandung dan melahirkan Yesus Sang Penebus. Kelahiran serta kehadiran Yesus kita diimani sebagai penuhan janji Allah, gambaran Mesias sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sungguh menjadi nyata yang terpenuhi dalam diri Yesus. Jawaban nomor 5, bagi kita, perayaan Natal adalah perayaan iman akan kelahiran Yesus. Perayaan yang menunjukkan iman Allah selalu setia dan memenuhi janjinya untuk menyelamatkan umat manusia.
Baik, jadi ini diskusi kelompok kita ya anak-anak ya. Setelah kita melihat dalam diskusi kelompok, kalian sangat antusias sekali untuk mengerjakan soal serta jawaban-jawaban yang ada di meja kalian dalam kelompok. Jadi Ibu sangat senang sekali melihat kerjasama kalian, sangat semangat sekali untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi kita bertepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita sudah melihat kisah dari Allah memenuhi janjinya kepada kita. Kita sudah melihat apa sih kesan dari kitab suci itu untuk kita. Jadi sangat membantu sekali untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita akan melihat untuk menguatkan diri kita dalam pembelajaran ini yaitu peneguhan. Di sini Allah sangat setia kepada kita semua dengan menepati janjinya dan mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi umat manusia. Maka dari itu kita sebagai murid Yesus saling menolong, saling membantu, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Ini peneguhan ini untuk menguatkan kita. Maka dari itu, kita sebagai murid Allah sering-seringlah berdoa dan belajar mengenal Tuhan Yesus dalam diri kita masing-masing. Nah, sekarang setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan tadi, kita ada kegiatan penutup kita ini masih mengerjakan soal-soal ya. Karena dari tahap awal tadi kita sudah melihat kisah Santa Tersia dari masa hidupnya seperti Yesus. Dan juga kita juga mendalami kitab suci dari Injil Lukas. Jadi mengajak kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, Ibu bagikan lagi ya. Ibu bagikan, yang ini simpan dalam kelompok nanti untuk dipelajari. Ini dikerjakan masing-masing ya. Disilang. Di sini kita akan melihat bahwa ada soal 1 sampai 10 kalian kerjakan. Nih. Silakan dikerjakan. Silang di lembar soal. Bisa dinampakkan. Ya. 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 Dibaca ya. Dibaca, nanti dipilih jawaban yang benar. Disilang pamannya nomor 1 ini perintahnya Nabi yang menubuatkan kelahiran Mesias sebagai Raja Damai adalah A. Nabi Musa, B. Nabi Elia, C. Nabi Yesaya, D. Nabi Abraham. Kamu silang. Salah satu. Nomor 2 juga seperti itu. Nomor 3 juga seperti itu. Dengan nomor seterusnya. Selamat mengerjakan. Ya. Baik, kalau sudah selesai, sudah selesai semuanya? Jadi kita akan bahas ya. Sekarang kita akan melihat kesimpulan dari keseluruhan dari materi kita dari awal. Nah, ini kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama ini ketika bangsa Israel mengalami keterpurukan dan penderitaan, Nabi Yesaya menyampaikan nubuat akan janji Allah akan mengutus
seorang juru selamat, yaitu kedatangan seorang Mesias, Raja Damai besar kekuasaan dan sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud. Poin yang kedua, nubuat Nabi Yesaya ini yang menjadi kerinduan bangsa Israel sebagai janji Allah makin nyata terwujud dalam peristiwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria, seorang gadis sederhana dan tekun berdoa dari Nazaret. Anak-anak sekalian, setelah kita belajar dari awal tadi, kita diajak untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kesimpulan ini semuanya terungkap dalam hidup kita sendiri. Tuh. Nah, anak-anak, setelah kita melihat pelajaran kita dari awal tadi, kita akan menutupnya dengan berdoa. Kita ambil sikap doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar, sehingga kami makin memahami kesetiaan Allah pada janjinya. Sekarang kita diajak untuk bernyanyi. Silakan berdiri. Semangat. Boleh gayanya. Setelah kita bernyanyi tadi, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita seperti biasa, ya. Jadi sebelum pulang kita akan bersalaman, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kertasnya, Mas. Rapikan lagi. Bawa kertasnya tuh. Bawa. Terima kasih. Terima kasih, ya. Bawa pulang. Ya. Oke.